Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah mengerikan. Misteri wanita yang tidur di sebelahku. Bayangkan jika kamu di situasi ini, di malam yang sunyi, tidur bareng kuntilanak di rumah neneknya. Bagaimana ceritanya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Terima kasih. Tanpa lama-lama, lanjut saja ke ceritanya. Pagi itu, embun tipis masih menyelimuti pedesaan. Udara dingin menusuk terasa segar di kulit Ratna ketika ia bersiap berangkat menggunakan sepeda motor tua yang milik ayahnya. Kabar tentang kondisi nenek kakeknya yang sedang sakit membuat hatinya cemas. Rumah kakek neneknya yang terletak di sebuah desa kecil di lereng perbukitan, sekitar 80 km dari kota tempat keluarganya tinggal. Perjalanan pagi itu tampak sepi dengan pemandangan sawah hijau yang membentang dan kabut tipis mulai menghilang diterpa sinar matahari pagi. Ratna mengenakan jaket hijau tuanya yang tebal, membawa tas kecil yang berisi obat-obatan dan beberapa makanan yang mungkin disukai nenek kakeknya. Sepeda motornya melaju perlahan namun stabil di jalanan berkelok-kelok yang melewati pematang sawah dan pepohonan rindang. Benaknya dipenuhi kekhawatiran. Terakhir ia mendengar kabar dari ayahnya, kondisi nenek kakeknya memburuk. Seseorang yang selama ini selalu menceritakan kisah-kisah lama, mendongeng di dalam malam hari, kini terbaring lemah. Perjalanan berlangsung kurang lebih 2 jam. Ratna harus melewati jalanan menanjak, menurun, dan berbelikau di antara perbukitan. Setiap kilometer yang dilaluinya, perasaan rindu dan khawatir semakin menjelas. Jalan yang dilalui Ratna memang sangat indah. Pepohonan rindang menaungi jalanan berkelok, kadang-kadang membentuk terowongan hijau alami yang membuatnya tersenyum kagum. Meskipun perjalanan cukup panjang, suasana sekitar membuat hatinya terhibur. Beberapa kendaraan petani, motor, dan truk kecil berlalu lalang, menandakan jalur ini cukup ramai. Sebagai mahasiswa berusia 21 tahun yang sedang libur semester, Ratna merasa perjalanan ini adalah momen yang tepat untuk menenangkan pikirannya. Semester yang baru saja dilaluinya cukup melelahkan, dan kunjungannya ke rumah nenek kakeknya terasa seperti momen healing yang ia butuhkan. Ia pun sempat tersenyum membayangkan ayah ibunya dan adiknya yang akan menyusul beberapa hari kemudian. Desa itu kini mulai tampak dengan deretan rumah, panggung kayu, suasana pedesaan yang hidup. Rumah-rumah deretan rapi dengan teras-teras yang sebagian dipenuhi pot bunga dan tanaman hijau. Penduduk desa yang sedang beraktivitas tersenyum dan melambaikan tangan kepada Ratna, menunjukkan keramahan mereka. Namun, seiring mendekati rumah kakek neneknya, suasana mulai berubah. Rumah tua itu berdiri agak terpisah dari rumah-rumah lainnya, dengan halaman luas yang sebagian ditumbuhi rumput-rumput dan tanaman liar. Rumput-rumput itu rumput Jepang yang sangat indah. Di bagian belakang rumah, pohon beringin raksasa tumbuh megah. Cabang-cabangnya yang besar dan rimbun seolah menutupi sebagian atap rumah. Desas-desus tentang rumah ini sudah lama beredar di kalangan penduduk desa. Konon, pohon beringin di belakang rumah menyimpan banyak kisah mistis, cerita tentang bayangan yang berkeliaran di malam hari. Suara-suara aneh dan kejadian-kejadian gaib kerap dibicarakan oleh warga setempat. Ratna mengendari motornya
perlahan-lahan mendekati rumah neneknya. Meskipun ia sudah sering berkunjung ke sini sejak kecil, tapi saja ada rasa mencekam ketika menatap pohon beringin raksasa itu. Cabang-cabangnya yang melebar seakan ingin memeluk rumah. Akarnya yang menganga di tanah menciptakan suasana misterius. Beberapa kenangan masa kecil tentang cerita-cerita seram yang pernah diceritakan kakeknya mulai berputar di benaknya. Kakeknya memang pandai bertutur, selalu menyisipkan kisah-kisah mistis yang membuat Ratna takut sekaligus penasaran. Desa itu kini mulai tampak dengan deretan rumah tembok yang kokoh dan rapi. Suasana pedesaan yang hidup, rumah-rumah berderet dengan cat warna-warni, sebagian dengan pagar yang rapi. Penduduk desa yang sedang beraktivitas tersenyum dan melambaikan tangan kepada Ratna, menunjukkan keramahan mereka. Rumah kakek neneknya berdiri agak terpisah dari rumah-rumah lainnya. Sebuah bangunan tembok berwarna krem dengan atap genteng merah. Halaman luas yang dikelilingi rumah-rumah, sebagian ditumbuhi rumput dan beberapa tanaman hias. Di bagian belakang rumah, pohon beringin raksasa tumbuh megah. Cabang-cabangnya yang besar dan rimbun, seolah menutupi sebagian halaman. Tentang rumah ini sudah lama beredar di kalangan penduduk desa. Konon, pohon beringin ini di belakang rumah menyimpan banyak kisah mistis, cerita tentang bayangan yang berkeliaran di malam hari, dan suara-suara aneh, kejadian-kejadian gaib kerap dibicarakan oleh warga setempat. Ratna pun tiba, ia mematikan mesin motornya dan berdiri sejenak memandang rumah kakek neneknya. Suasana tampak sepi, hanya terdengar kicauan burung dan gemerisik daun yang ditiup angin ringan. Pintu depan rumah sedikit terbuka, menandakan ada yang berada di dalamnya. Ia mengambil tas ranselnya, berjalan perlahan menyusuri halaman depan. Berjalan perlahan menyusuri halaman depan yang ditemui beberapa tanaman hias. Sebelum mencapai beranda, seekor kucing hitam tiba-tiba melompat dari semak-semak, membuat Ratna sedikit terperanjak. Kucing itu menatapnya sejenak dengan mata hijau menyala, lalu pergi dengan gesit. "Assalamualaikum," sapanya sambil mengetuk pintu yang sedikit terbuka. Namun, tak ada jawaban. Ratna mendorong pintu perlahan, berderit pelan membuka ruang tamu yang tampak remang. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui jendela kaca yang berdebu, menciptakan garis-garis cahaya di antara kegelapan ruangan. Tok 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 tok. Kakek nenek panggilnya sekali lagi. Pertemuan dengan kakek neneknya berlangsung hangat. Kakek yang berbaring lemah di kamar dalam tampak senang melihat Ratna, sementara neneknya sigap menyiapkan minuman dan makanan ringan. Setelah berbicara dan berbincang dan menceritakan kondisi kesehatan, kakek, malam pun tiba. Ratna diperiksa tidur di kamar depan, kamar yang selalu ia sukai sejak kecil. Kamar itu memang bersih dan rapi, cermin kebiasaan nenek yang sangat teliti dalam membersihkan rumah. Setiap sudut tampak tertera dengan rapi, tidak ada debu yang menempel, lantai kayu yang berkilau seperti baru dipoles. Lampu kamar menyala terang, menciptakan kehangatan dan rasa aman. Di sisi kiri kamar, jendela kayu berukir tua terbuka setengah, memperlihatkan sebatang pohon nangka yang rindang, dan dahannya bergoyang lembut, tertiup angin malam. Bayangan-bayangan daun bergerak lembut di dinding kamar.
Lemari kayu tua berdiri kokoh di sudut ruangan dengan ukiran-ukiran tradisional yang indah. Beberapa foto keluarga terpanjang di atasnya. Memoris yang tersimpan rapi. Ratna berbaring di ranjang menatap langit-langit kamar. Ia pun mendengarkan gemerisik daun di luar jendela. Aroma kamar begitu familiar, campuran bau kayu, sedikit minyak kayu putih dan aroma sabun cuci khas neneknya. Ratna pun tersenyum membayangkan betapa rindunya ia pada rumah sederhana ini, pada kehangatan keluarga. Sebelum tidur, ia sempat memperhatikan bayangan pohon nangka di luar jendela. Daun-daunnya seolah berbisik cerita-cerita lama, mengantarkan pada mimpi-mimpinya yang tenang. Pada malam itu Ratna tidur sangat nyenyak. Ketika rasa ingin buang air kecil membangunkannya, ia bergerak perlahan turun dari ranjang. Suasana rumah sunyi, hanya terdengar sayup-sayup dengkuran halus dari kamar kakek nenek. Dengan langkah pelan ia berjalan menuju dapur. Dapur itu rapi dan bersih, seperti biasa diatur oleh neneknya. Peralatan dapur tersusun rapi, aluminium mengilat, dan talenan kayu tampak terawat. Di sisi dapur jendela kaca besar membingkai pemandangan pohon beringin tua di belakang rumah. Cahaya rembulan menyinari ranting-ranting pohon beringin yang menciptakan bayangan aneh dan bergerak di tanah. Sekilas Ratna merasa ada sesuatu yang bergerak di antara bayangan-bayangan itu. Saat Ratna berbalik, tiba-tiba terdengar suara tawa yang mencekam. Tawa itu seperti berasal dari kakek, namun terdengar aneh, serak, mengerikan. Bulu kuduknya langsung merinding. Ia kembali ke kamar dan berbaring, tetapi tidurnya tidak tenang. Dalam mimpi yang samar, Ratna merasa kehadiran sosok di sampingnya. Perlahan ia menyadari ada seorang wanita yang berbaring di dekatnya. Wanita itu tampak pucat, rambut panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Saat wanita itu bergerak, Ratna melihat noda merah gelap seperti darah di sudut bibirnya. Sosok itu bergerak perlahan, mendekati Ratna dengan gerakan tubuh yang tidak wajar. Ratna ingin berteriak meminta tolong, namun mulutnya seakan terkunci. Suara tercekat di kerongkongan. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya kaku seperti tindihan beban berat. Setiap kali mencoba berteriak, hanya desiran lemah yang keluar. Ketakutan yang memenuhi setiap inci tubuhnya sosok wanita itu semakin dekat. Hembusan nafasnya terasa dingin di wajah Ratna. Dalam situasi tersebut, dengan sekuat tenaga Ratna membatin kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim. Berulang-ulang ia membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Dengan segenap keyakinan dan kepasrahan. Tiba-tiba sosok misterius itu lenyap. Cahaya rembulan masuk melalui jendela, mencairkan kegelapan. Ratna terbangun, nafasnya yang tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Kamar tampak kosong, hening. Hanya suara jantungnya yang berdetak kencang memecah keningan malam. Begitu ia terbangun, tidak ada sosok itu. Ia pun sekejap menutupnya dengan selimut dan ke kakeknya. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya? Lanjut saja ke part 2-nya. Terima kasih.